Baiklah, perkenalkan nama saya Galam Sanjaya dari kelas basis data D dengan NIM 212410102080 dari Prodi Teknologi Informasi. Oke, baiklah untuk hari ini kita akan mengerjakan soal dari asisten asisten dosen ya. Dan di materi ini tentang select multi table atau yang bisa dibuat bahasa SQL-nya itu seperti join ya. Di sini kita akan menggunakan Nordwin sebagai awalan tabelnya. Oke, Oke, mungkin lanjut ke soal saja ya, lebih cepat. Oke, di sini ada select dua table ya. Nah, di mana select multi table ini kan membutuhkan beberapa tabel ke tabel lainnya. Nah, syaratnya itu harusnya one to many. Mungkin untuk contohnya di sendiri bisa langsung ke soalnya. Untuk yang nomor 6 ya, saya tunjukkan ke sini aja. Nah, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya. Nah, berturut berdasarkan nama kategorinya. Oke. Kita untuk yang nomor 6, sini ada terdapat SQL yang saya buat. Oke, mungkin saya akan memberi tambahan. Oke, oke. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya mengerti itu. Oke, untuk yang pertama, kita dicari adalah produk, harga, serta nama kategori. Di mana di sini saya akan select produk name, unit price, dan kategori name. Dan di sini kok ada P? Ini apa P? Nah, di sini P adalah singkatan dari nama tabel tersebut. Singkatan ini bisa dibuat sendiri. Nah, from, dari, seperti ini. P ini saya singkat ternyata produk. Nah, sedang C ini adalah kategori. Nah, jika saya ganti PD ya, nah, nanti singkatannya pun harus berbeda, harus PD juga. Nah, terus di dalam ini kan kita kan dua tabel ya. Nah, untuk menghubungkannya antara kedua tabel itu harus berhubungan dengan foreign key dan primary key, di mana juga harus one to many. Nah, itu untuk foreign key-nya di dalam permasalahan ini yaitu adalah produk dari tabel produk yaitu kategori ID-nya, sedangkan primary key-nya kategori ID-nya. Nah, di sini kenapa saya tadi menambahkan order by? Tadi saya lupa untuk menambahkan karena tadi saya melihat berturut berdasarkan nama kategorinya. Jadi nanti tabelnya akan urut berdasarkan kategorinya. Nah, saya lihat apa yang kita cari, produk sudah keluar, harga, unit price, serta nama kategori yang baru berdasarkan nama urutannya. Jadi kan urut ini B, C, D, dan yang lain. Nah, mungkin lanjut ke nomor 7 ya, supaya mungkin kalian masih baru mengenal join itu apa ya. Di sini yang nomor 7 ini permasalahannya sama. Di mana kita harus menggabungkan antara dua tabel. Pertanyaannya itu seperti apa? Nah, tampilkan nama perusahaan customer di transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian berdasarkan nama perusahaan. Oke, berarti order by company name. Nah, itu mengapa saya menambahkan codingan itu. Saya baru tahu kalau ada soal gabung. Oke. Di sini saya menggunakan singkatan CS untuk customer ya. Ini dan order yaitu O. Ini ada membutuhkan nama produk
Oh, perusahaan customer, nama perusahaan customer, company name, order ID, dan order date. Nah, kita menggunakan rumus join antara tabel customer, dan tabel order. Di mana customer ID ini sebagai primary key, dan foreign key-nya yaitu adalah customer ID yang berada di tabel order. Nah, kita nih harus ID-nya harus sama untuk sebagai hubungan antara dua tabel tersebut. Nah, order by-nya itu untuk mengurutkan ya, sama tadi. Bisa lihat ya, ada nama perusahaan, ada transaksi, dan juga tanggal pembeliannya. Oke, mungkin lanjut ke yang 8 ya. Tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orderan tersebut. Oke, kita buat tampilkan ID order. Sudah ada ID order, tanggal order, order date, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Oh, ini toh. Oh, makanya kok berubah dari ID produk jadi produk name, karena saya salah pilih. Oke, sini ada produk ID. Nah, di sini kan ada dari tampil order, dan ada order detail. Kita gabungkan cara join. Kita kan untuk O-nya ini kan harus disingkat dulu dari O order, sedangkan order detail untuk OD. Kita joinkan ke dalam primary key order ID dan foreign key primary key order ID dan foreign key order ID. Oke. Mungkin lanjut ke B ya. Select lebih dari 2 tabel. Nah, kayak materi yang A ini kan cuma 2 tabel. Nah, misalkan kalau ada 3 tabel, itu akan menjadi masalah. Nah, kan kita kan kalau dalam database kan harus menguasai semua tabel itu, enggak cuma 2, 3, nanti kadang ada sampai 4 gitu. Nah, di sini ini adalah select jika lebih dari 2 tabel. Mungkin lanjut ke nomor 4 ya. Langsung contoh soalnya. Ini ada yang dicari ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Ada ID order ya. Sini order ID, tanggal order, produk name, dan harganya juga. Sini ada tabel order, produk. Oke. Nah, di sini order join. Nah, tapi kan kita nggak bisa menggabungkan antara order dan produk. Mengapa? Saya lihat dari tabel ininya ya, notabene-nya ya. Di sini kan order, sini produk. Nah, kan nggak ada relasi one to many-nya di sini. Nah, inilah caranya. Caranya menggunakan tabel order detail. Di sini kita lihat dari ininya nih. Di tabel order detail ini punya atribut order ID dan produk ID. Nah, kita bukan melalui foreign key dan primary key itu. Nah, jadinya untuk logikanya order dari sini, tabel sini order join ke order detail. Nah, order detailnya itu nyambungnya ke order ID-nya. Sedangkan produk sini akan nyambung ke order detail produk ID. Nah, sedangkan dari kedua itu akan sambung satu sama lain antara order dan produk. Sehingga bisa dibilang seperti ini misalkan. Nah, bisa karena antara produk ID ini akan akan menyambung ke sini dan akan nyambung ke sini juga. Karena ini akan bersatu dengan order ID-nya. Karena ini berkontaminasi produk dan ordernya seperti itu. Mungkin lanjut ke nomor 5 ya, kalau masih belum paham, karena ini hampir sama. Nah, untuk nomor 5 ini tampilkan nama lengkap. Oke, jadi menggunakan S ya, karena di tabel Nordmin kan ada first name dan last name.
dari tabel employee beserta nama teritori. Oke, nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi kita akan menampilkan nama lengkap dan teritori. Ini saya menggunakan first name, last name sebagai S, nama lengkap. Benar saya ucapkan. Untuk tabel E ini bermaksud employee di sini. Saya lihat singkatannya. Dan untuk employee territory saya singkat menjadi ET. Nah, di ET ini akan karena di employee sama employee territory ini tidak ada tabel lain, maksudnya ada employee ID dan employee ID, maksudnya masih ada hubungan gitu ya. Terus untuk territory ID, di sini ada territory ID. Maksudnya ini antara employee ID dan territory ID ya. Nah, ini yang menggabungkan antara employee dan territory ini adalah employee territory. Sehingga yang ditampilkan soalnya tadi nama lengkap. Nah, sehingga joinnya employee E bergabung dengan employee territory. Gunakan foreign key primary key dari employee menyambungkan ke foreign key ke employee ID seperti itu, dan juga territory nyambung ke sini. Ini dibuat karena supaya territory dan employee tidak terdapat relasi many to many ya, harusnya one to many, makanya dibuat beda tabel. Oke, tadi soal berapa ini? Soal nomor 5. Lengkap. Nah, sehingga bisa kita sama seperti tadi, bisa kita lihat secara sesuai nama lengkap, sini nama teritori. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 6 ini tampilkan nama customer. Oke, nama customer. Ini company-nya ya. Saya contact name kebalik. Oke, tadi saya awal itu adalah company name, saya ganti ke contact name. Mungkin saya kemarin ngantuk ngodingnya karena malam-malam. Oke, lanjut ke masalah ya, lupakan yang sampai saya katakan. Nama customer, order ID sudah ada, order date, tanggal order sudah ada, dan nama shipper ya. Nah, nama shipper ini saya menggunakan company name ya. Maksudnya itu bukan nama perusahaan yang kirim dari mana seperti itu. Nah, customer saya singkat CS, order. Nah di sini dua tabel ya. Sini coba kita lihat tabelnya antara shipper dan customer. Nah, customer dan shipper kan berjauhan ini. Nah, harus mengikuti rute order. Nah, makanya di sini ada order. Nah, di order ini akan menggabungkan antara customer dan shippernya. Sehingga apa yang kita temukan seperti ini. Cara sesuai apa yang diminta oleh soalnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Di sini tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nama supplier. Jadi karena nama suppliernya adalah company name itu sendiri sama name dan beserta nama kategori barang. Jadi kategori name dari supplier company name dari SP,
Nah, di sini ada produk nih. Apa ada produk? Biasa, karena ada dua tabel, shipper dan tadi apa? Shipper dan produk ya. Supplier, supplier, mana supplier? Nah, di sini supplier, produk, nyambung ke kategori. Nah, di sini supaya kategori bisa bersambung menggunakan produk. Makanya di sini produk ID, produk untuk menyambungkan supplier ID dan kategori ID juga dan produk. Jadi itu sehingga kita run sesuai apa yang kita minta. Karena pasiennya terdapat koneksi ya. Itu intinya seperti itu dalam join. Oke, yang C, select multi table dengan syarat. Oke, seperti kemarin ya, yang apa kita bahas, syarat itu berinisial where pastinya. Apapun pasti where syarat itu. Lihat kan, langsung mungkin serunya langsung ke soal. Tampilkan nama-nama produk. Oke, nama-nama produk name, benar, unit harga, unit price, kategori dari produk. Nah, dari produk P ya, karena saya menamakan produk itu P, kategori C, saya menamakan C dalam produk ID ke kategori ID. Kan di sini produk dan kategori itu cuma apa ya, bersampingan, cuma dua tabel, tidak ada tabel lain, cuma select dua tabel saja, sehingga tidak membutuhkan join yang lain, tidak membutuhkan tabel yang lain. Nah, tetapi di sini kita membutuhkan syarat dari atributnya. Jadi apa yang kita syaratkan? Nanti nama produk ini untuk produk yang kategorinya ini syaratnya beri Verix dan harganya di bawah $10 ya. Jadi syaratnya dari tabel kategori, nama kategorinya Verix dan di bawah $10. Nah, jika tanpa syarat akan seperti ini, cuma produk name, unit price, kategori name, tapi ada kondimen, ada produk, ada seafood, dan yang kita minta di bawah $10 juga. Yang kita minta sesuai syarat slot. Nah, ternyata cuma dua. Itu dapat kategori name, cuma ada dua Beverix dan dua tabel itu ya, yang Guara, Fantastica, dan Robuka, Coaster Beer. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti kayak mati kemarin, cuma digabung dengan join. Seru-seru. Itu mungkin yang ke lanjut soal ya. Soal ke-6, tampilkan nama perusahaan customer asal USA. Ini mungkin asal USA sebagai where ya, artinya asal USA order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun ini juga where nih, sebelum tahun 2019, serta tanggal pembelian berdasarkan tanggal serta tanggal pembelian berurut berdasarkan tanggal pembelian. Oke, ini juga masuk where. Nah, sini tampilkan perusahaan, nama perusahaan ya, company name dan order ID, masukkan dulu, terus tanggal ya, yang pernah dilakukan sebelum tahun. Kita membuat order date ya, dan juga serta pembelian ya, company name tapi berdasarkan dari beda tabel dari shipper. Sedangkan ini customer, berarti ada 3 tabel ya. Oke, berarti akan nyambung ke lebihnya 2 tabel ya. Kita sedang membutuhkan 2 join. Nah, di sini customer CS, order O. Nah, seperti biasa 2 join menggabungkan mungkin lebih ke tabelnya tadi shipper, order, dan customer ya. Seperti itu. Bersama kayak soalnya tadi ya. Sehingga order ini sebagai anunya ya, sebagai penyambungnya, penyantarannya. Oke. Nah, dengan syarat ini dengan syarat tadi syaratnya yang ditanyakan ini berapa? Nah, biaya data yang tujuh. Siapa ini? Syaratnya saat pembelian berdasarkan tanggal pembelian. Oke, jadi pengirimannya dengan asalnya ini harus sama, sehingga saya menggunakan sama dengan seperti ini, dan tidak
Oh sih, menunggu yang ini. Nah ini. Yang ini order date nomor 6 ya. Kemudian, oh saya salah baca ya. Jadi order ID pembeli berdasarkan tanggal pembelian. Nah, sehingga yang dicari ini USA, berarti waresnya USA ya. Dan itu tanggalnya itu sebelum tahun 2019, jadi kurang dari 19. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan saya baca yang 7, sedangkan ini kan tidak lebih dari 2 tabel ya, sedangkan ini cuma nggak sampai 3 tabel. Jadi langsung saja masukkan aja foreign key Amerikanya. Joinnya cuma satu, cuma ditambah where-nya saja. Oke, ini tadi nomor 6 ya saya baca. Oke. Nah, ini sesuai ya, USA, hasilnya USA, dan tanggalnya lebih dari, kurang dari. Ini berdasarkan sebelum tahun 1997 ya, ini sebelum semua ya. Seperti itu, pakai extra year ya, karena ini kan ditanya dari tahun ya. Nah, dan tadi saya salah baca soal ini, ada 3 tabel. Nah, ini cuma yang nomor 7 lebih ruwet ini, hampir sama soalnya kan. Di sini sebelum tahun 1997 dan ini juga setelah tahun 1997. Nah, jadi saya ganti ini lebih dari ya 1997 sama juga. Nah, cuma di sini ada where baru, yaitu pengirimannya sama dengan negara asalnya seperti itu. Jadi saya langsung run ya, tadi saya sudah jelaskan. Company name, oke, order ID, order date, dan pengirimannya sama dengan negara asalnya, shippernya. Untuk nomor 8 lanjutannya ya. Untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, between ini dah. Gunakan where between pastinya. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori. Tampilkan nama-nama supplier. Oke, jadi select supplier beserta nama kategori. Jadi select kategori name. Nah, nama-nama supplier ini kan company name ya. Oke. Supplier SP, di sini karena supplier dan kategori ini harus bergabung dengan produk ya, karena 3 tabel juga ya. Nah, sehingga kita akan menggunakan produk sebagai perantaranya untuk foreign key dan foreign key dan primary key-nya ya. Nah, di mana cuma yang berbeda nih waresnya ini harus between 5 sampai 10 dolar seperti itu. Nah, digunakan unit price between 5 sampai 10 dolar. Mungkin saya tambah ini ya supaya lebih jelas ya. Oh, ini ada yang kepencet. Nah, ini udah between 5 sampai 10. Oke, tidak ada yang 11, tidak ada yang 4, 3, 2 seperti itu. Dan kategori name-nya ini ya benar sudah. Oke. Seperti itu ya. Selective labeling syaratnya, nanti seru ada wordnya. Oke, lanjut ke self join dan author join. Nah, self join dan author join ini maksudnya seperti apa? Lanjut ke permasalahan saja ya, lebih serunya. Di sini self join pastinya ya, untuk soalnya. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Manakah yang manajer dari many to one? Pastinya manajer ini kan logikanya akan mengurusi beberapa pelayan ya. Nah, pastinya manajer itu one, yaitu manajer adalah E2, dan E1 adalah pelayan pekerjanya ya. Ini lanjut langsung ke codingannya ya, di mana kita akan menunjukkan namanya dulu ya, first name dari sebuah employee ya. Nah, di sini kan 2 tabel tapi yang bersamaan. Itu maksudnya E1 E2 ini yaitu 2 tabel, tapi kita membutuhkan 2 tabel tersebut ini memanggil 2 tabel tapi sama gitu. Nah, samanya itu maksudnya employee tersebut. Sehingga namanya itu employee-nya tuh
yang tabel 1 E1, yang tabel 2 E2 seperti itu. Nah, kita akan menampilkan manajer dan employee-nya ya. Makanya saya untuk yang E1 itu karena saya E1 sebagai employee dan yang E2 sebagai as manager ya. Saya beri nama seperti itu. Nah, nanti tinggal kita join employee E1 dan employee 2 menggunakan report to. Nah, report to ini dari mana sini? Di sini kan ada beberapa employee ID ya. Di sini ada apa ya, Fuller Andrew Fuller balik. Dan di sini ada dia Full Nancy, ada beberapa ID-nya ya, seperti Andrew Fuller yang seperti dua. Jadi di sini ada yang namanya seperti report to ya. Report to ini sebuah atribut yang bisa kita tentukan siapa yang manajernya. Kan kita setiap pekerjaan pastinya melaporkannya ke sebuah manajer. Nah, sehingga terus apa ya, pegawai kayak pegawai employee 1 ya, employee ID 1 akan apa ya, akan mereport ke employee 2. Nah, di sini berarti employee 2 ini adalah manajernya. Karena manajer juga karena tingkat apa ya, tidak bisa merepotkan ke apa saja. Nah, sedangkan ini ada 5. Berarti 5 ini adalah manajernya juga, tapi dia juga ada lagi dari manajer. Seperti itu. Mungkin saya run lagi langsung ya. Oh iya ya, untuk report tuh ini jangan sampai kebalik ya employee ID-nya. Takutnya employee apa ya, report tuh dulu terus employee ID. Takutnya payahnya report ke manajernya. Kebalik nanti. Seperti ini. Nah, ini seperti saya ngomongkan tadi. Nanti ada banyak Andrew Fuller. Ya kenapa banyak Andrew Fuller? Karena employee ID-nya ini dia 2. Sedangkan di portunya kebanyakan. Waduh, ini nutupi ya. Wah, oh ini ya. Nah, di sini di portunya banyak 2. Berarti kan Fullernya sebagai manajer. Seperti itu. Itulah basicnya. Nah, mungkin lanjut ke nomor 6 ya, lebih nomor 6 ini sama ya. Sama juga, cuma ya, ini tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pemimpinnya jika E1 many dan E2 one. Pastinya E2 ini pemimpin karena cuma satu pemimpin bisa menguasai banyak pelayan, dan pelayan ini employee ini E1-nya ya. Nah, ini cuma yang saya tahu cuma berganti nama sama seperti tadi. Bukan ini ya, Fuller dan Fuller 7 ini. Yang ini nomor 6. Set. Nah, ini sama seperti tabel ini juga sama. Nah, aduh, semua. Nah, sama juga cuma ganti nama. Oke, mungkin nomor 9 ya, yang terakhir. Oke, tampilkan nama lengkap bawahan. Oke, gunakan first name dan last name sebagai S bawahan serta nama lengkap pimpinan, dan juga first name dan last name as pimpinan ya. Yang tidak memiliki bawahan, tidak memiliki pemimpin. Termasuk pemimpin yang tidak memiliki bawahan. Nah, ini gunanya full outer ya. Nah, saya belum jelaskan tadi ya. Self join dan outer join. Di sini di outer joinnya ada kayak right outer join, left outer join, seperti itu, dan self join. Jadi ini maksudnya ini kayak pengutamaan data seperti itu. Kayak dari dua data, antara dua data ya, seperti produk ID dan outer ID. Jika menggunakan right outer ID, yang diutamakan adalah tabel kanan sesuai dengan tata letak SQL yang kamu buat seperti itu. Nah, di sini full outer. Nah, full outer ini menampilkan semua isi tabel, dan ya meskipun isinya tuh nol, meskipun isinya tuh tidak ada, seperti kayak kita ada pemimpin tapi juga punya bawahan seperti itu. Mungkin lebih jelasnya saya run aja ya. Nah, saya run, nah seperti ini. Ada pemimpin tapi nggak punya ada bawahan seperti itu. Kenapa? Sedangkan ini tidak memiliki full outer, harus setiap pemimpin memiliki bawahan. Tapi ini tidak, kita menampilkan semuanya.
semua data meskipun nol. Oke. Mungkin itu video dari saya. Ini materinya sangat bagus untuk kedepannya, karena ini materi yang kedua hampir akhir, yang nanti kita lanjutkan di Having Bay ya. Seru Pak. Mungkin penutupannya, maaf jika ada salah kata dan jika ada salah codingnya seperti tadi, beberapa yang saya ubah. Oke, mungkin semoga yang materi yang saya sampaikan kepada kalian jelas dan tidak ambigu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.